Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miss Setiawan dalam pembelajaran fisika. Oke, dalam pertemuan kali ini saya akan menerangkan ke kalian tentang momentum dan impuls, yaitu KD 3.10. Sebelum saya masuk ke materi, akan saya sampaikan dulu kompetensi dasar 3.10. Oke ya, yang pertama, menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan harusnya ini 4.10 ya. KD 4.10-nya menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum gitu. Kemudian inilah peta konsepnya, silakan kamu perhatikan dan bisa dicatat. Jadi di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya. Gaya itu yang akan nanti menghasilkan impuls. Impuls itu merupakan perubahan momentum. Kemudian momentum nanti ada hukum kekekalan momentum. Terus kemudian momentum nanti juga akan ada materi masuk tumpukan. Ada 3 jenis tumpukan, dibedakan berdasarkan koefisien restitusinya. Ini peta konsepnya, oke? Tidak usah terlalu lama, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu momentum. Oke, jadi secara definisi bahwa momentum itu adalah tingkat kesulitan untuk menghentikan gerak suatu benda. Pastinya kamu pernah kan melihat ada dua buah mobil misalnya saling bertabrakan dan kedua-duanya rusak. Atau misalnya mobil tidak hilang kendalinya, kemudian keluar jalur dan menabrak tiang listrik dan mobilnya rusak. Apa yang menyebabkan mobil itu rusak parah? Apa yang menyebabkan tabrakan itu menjadi sangat menakutkan sekali? Karena mobil itu mempunyai nilai momentum yang besar atau tingkat kesulitan untuk menghentikannya itu butuh tenaga yang ekstra. Kamu misalnya pergi ke tengah jalan, ada eskavator lewat, kamu coba hentikan dengan satu tangan. Kalau kamu bisa, itu artinya kamu kuat dan momentum dari eskavatornya kecil, tapi itu kan sebuah imajinasi di dongeng belaka ya. Pada faktanya ya pasti kita terlindas eskavator itu, karena eskavator punya massa yang sangat besar meskipun kecepatannya kecil. Nah, momentum itu disimbolkan dengan P ini, tapi P-nya itu kecil ya, bukan P besar. Kalau P besar, pressure atau tekanan. Persamaan momentum dituliskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan M kali V, di mana M-nya adalah massa, satuannya kilogram, V-nya adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Sehingga satuan dari momentum itu sendiri merupakan kilogram meter per sekon. Ya, itu kilogram meter per sekon. Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa momentum merupakan dot product atau perkalian titik di antara massa dan kali kecepatan. Massa merupakan besaran skalar. Massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Masih ingat materi matematika tentang vektor bahwa dot product antara besaran skalar dan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor pula. Sehingga momentum itu termasuk dengan besaran vektor. Karena momentum termasuk besaran vektor, maka untuk mencari penyelesaian resultantenya, kita juga harus mengikuti aturan vektor. Maksudnya gimana untuk mencari koefisien resultante? Misalnya ini ya, ada dua momentum membentuk sudut theta, maka untuk mencari resultantenya gunakan persamaan vektor berikut ini. Sama seperti di konsep gaya kemarin. Ada dua buah mobil bergerak dengan sudut tertentu, masing-masing punya momentum yang berbeda, sudutnya theta misalnya itu ya. Maka resultan momentumnya bisa kita cari menggunakan persamaan rumus kosinus seperti ini. Sekali lagi saya ulangi bahwa momentum itu konsepnya adalah tingkat kesulitan untuk menghentikan suatu benda. Itu dipengaruhi oleh massanya dan kecepatannya. Semakin besar kecepatannya, semakin besar momentumnya. Maka mobil yang ketika dia melaju dengan sangat kencang, kemudian hilang kendali, nabrak tiang listrik, tingkat kerusakannya akan sangat parah. Dibandingkan jika mobil itu bergeraknya tidak terlalu cepat ya. Nilai kecepatannya kecil sehingga tingkat kerusakannya juga terlalu parah.
Nah, biasanya manifestasi dari momentum itu bisa kita lihat dengan tingkat kerusakan akibat tabrakan tadi itu. Semakin parah kerusakannya, artinya momentumnya semakin besar. Semakin kecil kerusakannya, artinya momentumnya semakin kecil. Oke ya. Berikutnya adalah impuls. Impuls atau simbolnya dengan I besar ini ya, simbolnya I besar, adalah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda dalam selang waktu tertentu. Itu gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda dalam selang waktu tertentu, yaitu impuls, atau persamaannya bisa kita tulis I sama dengan F dot delta T. F-nya gaya, delta T-nya adalah selang waktu atau perubahan waktu, atau selisih waktu akhir dikurangi waktu mula-mula. F gaya satuannya adalah Newton atau N. Delta T selang waktu atau perubahan waktu satuannya adalah S, sekon. Sehingga impuls satuannya menjadi Newton sekon atau NS ya. Terus bagaimana kalau dalam keadaan nyata konsep dari impuls itu? Jadi impuls itu adalah misalnya gini, ini ya di info ya. Kamu pasti pernah melihat lomba tinju itu. Lomba tinju itu atletnya pasti menggunakan sarung. Kenapa dia menggunakan sarung? Karena fungsinya sebenarnya adalah untuk mengurangi gaya impuls. Apa gaya impuls itu? Jadi gini. Misalnya kalau kita memukul wajahnya orang tanpa menggunakan sarung tangan, maka otomatis tangan kita akan langsung bersentuhan dengan wajah orang tersebut. Kalau kita pukulannya kenceng ya pasti langsung kenanya juga kencang, rasa sakitnya akan parah. Tapi kalau misalnya kita menggunakan sarung tangan, maka ada jeda waktu, ada selang waktu sebelum tangan kita benar-benar menyentuh wajah musuh kita. Kenapa kalau menggunakan sarung tangan ada jeda waktu? Karena di permukaan sarung tangan itu dilapisi sebuah busa atau material yang elastis sehingga menghambat tabrakan antara tangan kita dengan wajah musuh kita. Nah, adanya selisih waktu itu akan mengurangi gaya impuls yang diberikan tangan kita kepada musuh. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya rasa sakit yang dihasilkan itu lebih kecil atau bisa diminimalisir dibandingkan kalau kita tidak menggunakan sarung tangan. Tuh, jadi sarung tangan fungsinya adalah untuk mengurangi gaya impuls. Nah, impuls itu satuannya adalah Newton sekon ini ya. Nanti kalau kita bandingkan dengan momentum, ternyata keduanya memiliki satuan yang sama. Kita coba lihat di bagian bawahnya ini. Hubungan antara impuls dan momentum ini. Mungkin kalian bisa saksikan yang di bawah dulu ini. Oke, itu ya. Kita bandingkan antara momentum dengan impuls. Momentum adalah massa kali kecepatan. Impuls adalah gaya kali delta T atau selang waktu. Sebentar dulu. Nah, gini. Agak diperbesar. Momentum massa kali kecepatan. Impuls gaya kali selang waktu. Massa kali kecepatan adalah kilogram kali meter per sekon. Gaya satuannya adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat ya. M kali A. A-nya meter per sekon kuadrat. Delta T selang waktu satuannya S. Maka S ini bisa kita coret karena S kuadrat ini sebagai penyebut dan S ini sebagai pembilang. Kalau kita coret maka menghasilkan kilogram meter per sekon juga. Oke, berarti satuan dari momentum dan impuls itu sama, yaitu kilogram meter per sekon. Lah kok bisa, Pak? Dua besaran tapi satuannya sama? Ya bisa, seperti hanya usaha dan energi. Usaha dan energi kan keduanya besaran, yang konsepnya berbeda tetapi satuannya sama. Kalau energi itu konsepnya adalah potensi yang ada dalam diri kita, kemampuan yang ada dalam diri kita. Tapi kalau usaha
energi yang sudah digunakan untuk memindahkan benda, untuk merubah posisi. Itu usaha. Dua-duanya satuannya joule, tapi konsepnya berbeda. Kalau usaha butuh pembuktian, harus ada perpindahannya dulu. Tapi kalau energi tidak butuh pembuktian, karena itu baru kemampuan atau potensi. Sama halnya momentum dengan impuls ya. Saya akan lari ke slide atas. Saya akan mencoba menurunkan hubungan momentum dengan impuls melalui hukum kedua Newton. Oke, ini F sama dengan ma merupakan hukum kedua Newton ya, masih ingat? Kemudian saya jabarkan bahwa nilai A ini adalah selisih kecepatan akhir dikurangi kecepatan mula-mula dibagi dengan selang waktu. Itu adalah persamaan dari percepatan. Selisih kecepatan dibagi dengan selisih waktu atau selang waktu. Kemudian ini M-nya saya pindah ruas ke sebelah kiri. Kira-kira persamaannya akan menjadi seperti ini. F per M sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan mula-mula per delta T. Kemudian saya manipulasi lagi persamaannya dengan memindahkan delta T ke ruas kiri dan M ke ruas kanan. Sehingga menjadi yang di bawahnya ini. F kali delta T sama dengan M kali V min M kali V0. Ya, apa maksudnya ini di atas V ada sebuah garis di atas? Jadi maksudnya bahwa V ini sebuah vektor ya. Tetapi harusnya semua V ini harus ada garis di atasnya untuk menunjukkan vektor. Nanti kalau pengupas nulis diusahakan F-nya atasnya juga ada garis anak panahnya ya, karena itu menunjukkan vektor, betul sekali. Terus kemudian di sini operasinya adalah cross ya. Kamu juga harus merubahnya karena sebenarnya operasinya itu dot, bukan cross. Ini juga M.V, M.V0, F. delta T. Oke, itu sedikit informasi saja itu. Terus kamu ingat-ingat lagi bahwa F. delta T tadi merupakan besaran impuls. Kita sudah bahas di atas. Sedangkan M.V merupakan besaran momentum. Tadi kita juga sudah bahas di atas ya. Masing-masing dari dua suku ini, M.V dikurangi M.V0, mempunyai variabel M, sehingga kita bisa keluarkan dalam kurung menjadi M dalam kurung V min V0. Itulah nilai dari impuls. Atau bisa saya katakan bahwa impuls itu merupakan perubahan momentum. Impuls itu adalah perubahan momentum. Oke ya. Perubahan momentum juga bisa saya tuliskan momentum akhir atau P2 dikurangi momentum mula-mula. Ini artinya ada perubahan nilai dari momentum. Besar perubahan momentum itulah yang kita sebut sebagai impuls. Maka dari itu, kedua besaran ini mempunyai nilai satuan yang sama, yaitu kilogram meter per sekon. Sama seperti konsep usaha dan energi, bahwa energi itu merupakan usaha itu merupakan perubahan energi. Energi yang hilang dalam tubuh kita dan digunakan menjadi usaha, itulah besar nilai usahanya. Jadi awalnya kita punya energi 100, tinggal 50. Berarti yang 50 lagi kemana? Nah, yang 50 lagi itulah yang dirubah menjadi usaha. Sehingga usaha energi akhir dikurangi energi mula-mula. Impuls juga demikian, momentum akhir dikurangi momentum mula-mula. Oke, sampai ini saya kira bisa dipahami ya. Oke, saya akan lanjutkan berikutnya, yaitu hukum kekekalan momentum. Di materi sebelumnya, kita sudah membahas adanya hukum kekekalan energi, di mana bunyinya hukum kekekalan energi adalah bahwa energi nggak bisa kita ciptakan dan nggak bisa kita musnahkan. Satu-satunya yang mungkin bisa kita lakukan dari energi itu adalah merubah bentuknya atau merubah wujudnya. Dari gerak menjadi listrik, listrik menjadi cahaya, listrik menjadi suara, listrik menjadi panas, dan seterusnya. Tapi kita nggak bisa menciptakan dan nggak bisa memusnahkan energi itu sendiri. Nah, di konsep hukum kekekalan momentum, kira-kira bunyinya seperti ini nih. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem dalam peristiwa tumbukan, jadi kita garis bawahi, sistemnya ini merupakan tumbukan ya, atau tabrakan.
dan nggak ada gaya luar yang bekerja, momentum total sistem sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Itu. Momentum sistem sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Saya contohkan nih di sini misalnya saya punya dua buah benda M1 dan M2 ya. Masing-masing bergerak berlawanan arah. M1 dengan kecepatan V1 ke arah kanan, M2 dengan kecepatan V2 ke arah kiri. Maka pada suatu titik keduanya akan mengalami tabrakan atau mengalami tumbukan. Nah, jika tidak ada gaya luar yang bekerja, misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, dan nggak ada apapun yang mempengaruhi sistem tumbukan ini, maka kemudian M1 akan terpental ke arah kiri dengan kecepatan V1 aksen. Dan M2 akan terpental ke arah kanan dengan kecepatan V2 aksen. Nah, momentum akhir dan momentum awalnya itu sama. Momentum awal sebelum mereka tumbukan dan momentum akhir setelah mereka tumbukan itu sama. Itu yang disebut sebagai hukum kekekalan momentum. Syaratnya apa? Tidak ada gaya yang bekerja di luar sistem. Oke ya, saya akan menurunkan persamaannya dari hukum ketiga Newton, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa di sini saya tuliskan min ya? Semuanya ini min. Ini hanya menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Nilainya sama tetapi arahnya yang berbeda. Atau kemudian F aksi saya sebut F12, F reaksinya F21. Kemudian kedua ruas saya kalikan dengan delta T. Kedua ruas saya kalikan dengan delta T. F dot delta T, besaran apakah itu? Ya, impuls, betul. F dot delta T adalah besaran impuls. Ini min impuls juga. Tadi kita sudah dibahas di slide sebelumnya bahwa impuls itu adalah perubahan momentum atau momentum akhir dikurangi momentum mula-mula. Ini dalam delta P1 itu maksudnya momentum akhir benda pertama yaitu M1 kali V1 aksen dikurangi momentum mula-mula benda pertama yaitu M1 kali V1. Iklan. Untuk min delta P2 pun juga sama demikian, yaitu perubahan momentum benda kedua setelah tumbukan dikurangi momentum sebelum tumbukan. Kita jabarkan lagi menjadi M1 dalam kurung V1 aksen min V1 sama dengan min M2 dalam kurung ini V2 aksen min V2. Aksennya pasti yang di awal ya, karena ini yang akhir. Ini momentum akhir dikurangi momentum awal, momentum akhir dikurangi momentum awal. Kita kalikan sekarang. M1 kali V1 aksen min M1 kali V1 sama dengan min M2 kali V2 aksen min kali min adalah positif min M2 plus M2 V2. Tuh. Sampai sini bisa dipahami? Ya, ini dikalikan saja. Kenapa ini jadi positif? Karena negatif dikalikan negatif ya. Kemudian kita kelompokkan variabel kecepatan yang akhir atau variabel kecepatan yang ada aksennya ini. Ini sudah di aksen di kiri sudah ya betul. Terus kemudian ini min M2 V2 aksen kita pindah ke ruas sebelah kiri. Terus M1 V1 min dipindah ke ruas sebelah kanan. Sehingga persamaan hukum kekekalan momentum akan menjadi seperti ini. M1 V1 aksen atau momentum akhir benda pertama ditambah M2 V2 aksen atau momentum akhir benda kedua akan sama dengan nilainya dengan M1 V1 momentum mula-mula sebelum tumbukan dari benda pertama plus M2 V2 momentum mula-mula sebelum tumbukan dari benda kedua. Atau singkatnya lagi bisa kita tuliskan P1 aksen plus P2 aksen sama dengan P1 plus P2. Oke, begitu dulu untuk pertemuan pertama ini. Silakan bisa dipahami dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.